Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba memohon pertolongan. Ya Allah, tuntunlah lidah dan bibir hamba untuk mengatakan dan menyampaikan bahwa yang benar adalah kebenaran darimu. Mohon ampun, ya Rabb, jika ada kesalahan dari tutur kata hamba, karena itu semata karena kelemahan dan khilafan hamba. Saudaraku yang dicintai Allah, selamat, sehat, sugih dalam segala hal adalah doa yang selalu kami, Andi Casim Channel, panjatkan setiap saat, di setiap jengkal ruang dan waktu. Sebuah permohonan yang sudah selazimnya kami panjatkan, khususon bagi saudaraku tercinta. Izin Andi Casim Channel kembali merapat. Mohon dibukakan pintu hati untuk like dan subscribe bagi saudaraku yang belum subscribe. Saudaraku yang dicintai Allah, melanjutkan paparan episode sebelumnya, yakni seputar Dayak Kiblat Sepapat Padepokan Agung Setiahati Terate. Kali ini kami hadir dengan tema masih di seputar makna filosofis konstruksi Padepokan Agung tercinta. Kami bawa tajuk dengan misteri marmar hitam Satria Tama. Untuk mempertajam paparan ini, kami hadirkan narasumber spesial Kang Mas DRS Marwoto almarhum. Semoga Allah menempatkannya di surga tertinggi. Beliau adalah Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Terate dalam beberapa periode, mendampingi Kang Mas Kanjeng Raden Haryo Haji Tarmaji Budiarsono Adinegoro SE. Semasa hidup, Kang Mas Marwoto berprofesi sebagai dosen senior UNS Surakarta. Beliau dikenal ahli bahasa dan sastra, hingga jika bicara diksinya runtut banget dan indah. Sejauh yang saya kenal Mas Mar, demikian kami memanggil beliau, merupakan sosok lembah manah, santun dan bersahaja. Spesial memoris yang tidak terlupa setiap saya teringat beliau adalah Gung Samudro Pangaksami, pemaaf dan pemurah. Ini beliau buktikan saat beliau menjadi korban tragedi berdarah di paruh tahun 90-an yang menimpa organisasi tercinta. Malam itu saat beliau tengah berjalan, tangannya
disabet pedang hingga luka parah. Banyak saudara tercinta murka dan ingin menuntut balas. Tapi di depan Mas Maji, beliau justru meminta agar Mas Maji bisa meredakan amarah saudara tercinta yang murka. Sampun Dik, sampun diperpanjang. Ingat nasihat Mas Imam, sepiro gedining panalongso yang tinompo amung dadi coba. Cukup Dik Maji, cukup, masalah ini jangan diperpanjang. Ingat nasihat Mas Imam, maksudnya adalah Raden Imam Kusupangat, tokoh yang berjasa besar dalam sejarah perkembangan Setia Hati Teratai. Sebesar apapun penderitaan yang menimpa kita, jika diterima dengan lapang dada, akan berbuah barokah. Seperti yang telah saya kupas dalam episode sebelumnya dengan judul Daya Kiblat Papat Padepokan Setia Hati Teratai. Bagi yang belum menyimak, silakan langsung masuk ke link Andi Jasim Channel dan cari video tersebut. Gedung Sabha Wiratama, lebih dikenal sebagai Pendopo Satria Tama, berdiri kokoh dengan 4 tiang penyangga atau 4 soko guru. Keempat tiang penyangga tersebut melambangkan 4 nafsu yang dimiliki manusia, yakni amarah, supiyah, lawamah, dan mutmainnah. Kajian tentang nafsu ini insya Allah akan saya paparkan lebih detail dalam telaah mukadimah Setia Hati Teratai. Episode pengantar sudah saya luncurkan, saudaraku. Mohon doa restu saudaraku agar kami bisa melanjutkan kupasan tersebut, tentunya dengan dukungan like dan subscribe. Satu nasihat Mas Marwoto, saya wawancara khusus dengan saya yang masih teringat benar di file memori saya adalah, Dek, wong budi luhur iku sejatine ora apa-apa, ya ora nyopo-nyopo. Ora demen pangalembana lan pepinginan kang maneka warna. Jalaran saking pepinginan iku klebu hawa nafsu. Obahing pepinginan bujung pamarem bisa nukulake karosan kang gedhe, ndayani tumindak kasar. Ora bisa mbedakake ala becik. Wusanane bisa klelep ing rasa kang mengkono serta sangsaya sirna kamanungsane. Nasihat tersebut saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan diksi bebas, setidaknya begini. Dek, manusia berbudi luhur itu tidak merasa memiliki kemampuan apapun dan berusaha selalu mengendalikan ambisi dan keinginannya.
Dia tidak gila hormat dan pujian, sebab keinginan dan ambisi termasuk hawa nafsu. Keinginan dan ambisi serta gila hormat bisa melahirkan kekuatan dahsyat dan mendorong seorang bertindak kasar, tidak bisa membedakan baik dan buruk. Jika ambisi itu tidak ditekan, bisa menenggelamkan diri dan menghancurkan rasa kemanusiaannya. Saudaraku yang dicintai Allah, saya lanjutkan, masih di Waler dan nasihat Mas Marwata. Nafsu akan bisa menjadi daya dukung secara positif bagi kehidupan manusia apabila ditempatkan sebagai penyangga, bukan sebagai pengendali. Karena nafsu akan berpotensi maksimal jika dikendalikan. Pusat pengendali nafsu adalah hati yang suci, hati yang di dalamnya terpancar cahaya cinta kasih. Saya mencoba untuk mencari referensi dari kalam suci. Saya temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi, bumiku dan langitku tak kuasa memuat cahayaku, tapi hati hambaku yang beriman aku bersemayam. Namun jika semua orang memiliki kemampuan pengendalian nafsunya secara optimal, nafsu itu akan berpotensi secara optimal pula sebagai daya dukung kehidupannya. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan pengendalian nafsu. Alasan utama, daya tahan masing-masing orang berbeda. Ini sesuai dengan kodrat irama hidupnya. Padahal cahaya cinta kasih hanya bisa memancar dari hati seorang jika nafsu yang dimiliki menjelaskan diri menjadi sedulur sejati. Kemudian serta-merta menjadi daya dukung setiap aktivitas dalam kehidupannya. Dan jika yang terjadi demikian itu, maka langkah orang tersebut akan selalu dinaungi awan manfaat, barokah, dan hidayah. Rutinitas hariannya bernilai ibadah, hidupnya dihiasi manfaat bagi sesama. Tak ada niatan untuk menyakiti orang lain dari tiap patah ucap, jejak kaki, dan lambe tangannya. Jika terbersit khilafan tentang apa yang dikerjakan, terbukti menyakiti orang lain, serta-merta ia meminta maaf. Sebaliknya, jika merasa tersakiti, dengan rela ia akan memaafkan orang yang menyakitinya. Lembah manah, samudra pangaksami. Penduduk bumi mencintainya, penduduk langit, bahkan ikan-ikan di lautan luas berlomba memberi salam dan berdoa demi keselamatannya.
Saudaraku yang dicintai Allah, itulah salah satu ciri manusia berbudi luhur, dan dia selalu tampil luhur sekalipun dengan kostum sederhana, karena kesehariannya telah berpola sebagai sosok manusia bersahaja, namun tetap kelihatan elegan dan bermartabat. Awor wong sugih datan katon mlarate, awor wong mlarat datan katon sugihe. Diamnya laksana emas, lisannya intan permata. Setiap patah kata yang keluar dari bibirnya layaknya doa, penuh makna kebijakan dan melegakan setiap telinga yang mendengarnya. Itu geni semburi mandi lisane Gondo Puspito, dan permohonan atau doa yang dipanjatkan terkabulkan. Kang cinipto teko kang sinedya dadi. Orang yang berhasil menduduki makam ini biasanya disebut wali atau sebutan serupa. Dalam terminologi ngelmu setia hati, orang yang telah mencapai makam, tempat atau tataran posisi adalah seorang yang telah mengetahui dirinya setia pada hati nuraninya, atau seorang eshayer. Barang siapa mengetahui dirinya, maka ia akan mengetahui Tuhannya. Man rofa nafsaha faqad rofa robbah. Atau bahasa setia hati mengatakan manunggal kawula Gusti. Tataran ini adalah tataran tertinggi yang dirindukan para pejalan ma'rifat, penghayat kebatinan, ahli tirakat dan topo broto. Allah mencintainya, merindukannya, dan selalu bersamanya. Dalam sufisme Jawa dikatakan, cedak datan senggolan, adoh datan wangenan. Dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Kedekatan antara Gusti dan kawula ini terjabarkan dalam hadis qudsi. Jika aku Allah mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, dan lisannya. Maka denganku dia mendengar, denganku melihat, denganku dia menghamparkan, denganku dia bicara, dan denganku dia berjalan. Sosok manusia yang mampu menduduki makam tersebut adalah sosok manusia seutuhnya. Insan kamil. Ini adalah ranah makam tertinggi, Maqamah Mahmudah. Tidak banyak orang yang bisa menduduki makom ini. Hanya orang-orang yang mampu menjaga kesucian jiwa sajalah yang berhak mendudukinya. Galibnya lagi,
Jika seorang telah menduduki makom tertinggi ini, ia justru punya kebiasaan celamur atau menyembunyikan diri. Tidak gampang memamerkan kepandaiannya di depan orang lain, apalagi di depan massa. Lebih lagi jika hanya sekedar mendapatkan pujian atau bayaran. Haram baginya menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Haram baginya menjual ayat-ayat Tuhan sekedar mendapatkan amplop. Ia hakul yakin rizkinya telah ditanggung Allah. Karena itu ia tidak akan mau menyentuh makanan dan minuman yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi makanan dan minuman yang jelas haram. Sangat hati-hati sekali ia dalam masalah ini, sebab mengkonsumsi makanan yang tidak jelas asal-usulnya bisa merusak kesucian hatinya. Setiap suap makanan dan teguk minuman yang masuk ke dalam perutnya akan berproses menjadi energi dan darah, terpompa jantung dan mengalir ke dalam hati dan sekujur tubuhnya. Saudaraku bisa membuktikan seorang yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman haram atau tidak jelas asal-usulnya, dipastikan orang itu menjadi malas beribadah dan cenderung berbuat mungkar. Ciri lain dari seorang yang sudah menduduki makom ma'rifah adalah tidak menunjukkan karomah di depan massa. Sebab ia sadar karomah lebih dekat dengan fitnah dan kesombongan. Apalagi di era transdigitalisasi sekarang ini, sedikit saja seorang menunjukkan kebolehan, apalagi kebolehan dalam bidang ilmu gaib, ilmu batiniah, dan berhubungan dengan misteri dunia lain dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit sudah menjadi viral, menjadi buah bibir di media sosial. Ia akan bersembunyi dari hal-hal seperti itu. Dan orang itu tidak peduli jika orang lain kemudian mengatakan sesungguhnya ia benar tak mempunyai kemampuan apapun hingga tak pernah menunjukkan kemampuannya itu. Karena orang itu sadar bahwa tujuan hidupnya bukan mencari ketenaran di bumi, akan tetapi lebih condong untuk beribadah kepada Tuhan hingga menduduki posisi qurbah atau kedekatan dengan Sang Pencipta. Kebahagiaan dan kedamaian hidupnya maujud jika bisa intens mengingat Allah dalam setiap hela nafas dan detak jantungnya. Tak ada lagi rasa takut terhadap makhluk dan tak ada lagi kekhawatiran, apalagi bersedih hati karena persoalan duniawi. Dia lebih gemar menyendiri. Orang lain melihatnya diam, tapi sesungguhnya tidak diam. Kosong tapi berisi. Mati sajroning urip, urip sajroning pati. Sebagaimana keyakinan yang sudah melekat dalam jiwanya, matilah engkau
sebelum datang kematianmu. Hadis qudsi. Sekalipun ia berada di tengah keramaian, hatinya tidak akan larut di dalamnya. Ketahuilah, ilmu batin adalah relung rahasiaku. Aku sematkan ilmu itu di dalam hati hambaku, dan takkan ada seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali aku, Allah. Hadis qudsi. Saudaraku yang dicintai Allah, masih banyak yang belum terjabarkan karena kelemahan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf atas kehilafan dan kelemahan ini. Dan episode misteri Marmar Hitam Padepokan Setiahati Ternate sementara saya cukupkan sampai di sini dulu, agar saudaraku jika ada jeda waktu untuk membaca dan untuk merenunginya. Pada episode berikutnya kami akan mencoba untuk memaparkan kelanjutan dari sosok seorang makrifah dalam setia hati, seperti yang pernah Mas Maji sampaikan kepada saya semasih beliau hidup. Semoga Allah menempatkannya di surga tertinggi. Dan terakhir, mohon kerelaan saudaraku untuk mendukung Andi Casyem channel di YouTube dengan like dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.